Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Firliana Azhari, nomor mahasiswa 203-2006. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang makna syahadat. Kata syahadat atau syahadah berasal dari arti kesaksian atau pernyataan yang berasal dari bahasa Arab, syahida yashhadu, yang berarti menyaksikan atau menyatakan. Disebutkan pada Quran Surat Al-Imran ayat 18. Sebelumnya saya mau meminta maaf dulu karena tidak menyantumkan ayat dalam PowerPoint ini karena jadinya di laptop saya itu kayak gandeng-gandeng terus nggak jelas gitu. Iya, kenapa gandeng-gandeng dan nggak jelas? Karena Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. ya dilanjut. Yang artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalimat syahadat terdiri atas dua syahadat, yakni yang pertama adalah syahadat tauhid yang bermakna kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan tauhid yang tertanam di dalam hati, manusia akan menjadi insan yang baik sesuai tuntunan Rabb-nya. Tauhid yang baik juga akan membuat manusia terjaga dari perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah. Misalnya terhindar dari sikap sombong yang melebihkan sendiri dan meniadakan peran Allah, hingga sikap rakus yang timbul akibat terlalu mencintai dunia. Cukup. Dari slide ini ada tauhid yang bermakna kesaksian bahwa tidak dapat yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai muslim harus yakin bahwa hanya Allah lah yang patut disembah. Yang kedua yaitu ada syahadat Rasul yang bermakna kita bersaksi atas kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir dan juga sebagai penyempurna dari Nabi-Nabi dan kitab Allah sebelumnya. Ucapan syahadat akan terpenuhi jika 7 syarat di bawah ini dilakukan. Yang pertama adalah memiliki ilmu tentang syahadat. Memiliki ilmu maksudnya di sini adalah paham apa itu syahadat. Paham secara baik dan benar tentang syahadat itu sendiri. Yang kedua, meyakini kebenaran atas kalimat syahadat. Ya, karena iman tidak akan karena keimanan tidak akan bermanfaat tanpa diyakini, tanpa rasa yakin yang kuat. Yang ketiga adalah menerima apa yang terkandung dalam syahadat. Maksudnya menerima adalah melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari apa yang terkandung dalam syahadat dan tidak hanya sekadar mengucapkan. Yang keempat tentunya mengucapkan kalimat syahadat, karena sebagai muslim kita harus mengucapkan kalimat syahadat. Tidak mungkin hanya membatin saja agar menjadi seorang muslim. Yang kelima yaitu jujur ketika mengucapkan kalimat syahadat. Maksudnya di dalam hatinya ikhlas untuk menerima apa yang terkandung di dalam syahadat. Yang keenam yakni mengamalkan makna dari kalimat syahadat dalam kesehariannya secara pikiran, perbuatan, dan ucapan. Yang terakhir yaitu mencintai apa yang terkandung dan diwajibkan dalam syahadat, yaitu mirip seperti mengamalkan dan juga mendukung orang yang sedang berjuang di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Wildan Aftandi Ali, nomor induk mahasiswa 2032-2048 akan membacakan presentasi dari saya, yaitu rukun syahadat. Rukun syahadat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah mempunyai dua rukun, yaitu yang pertama adalah al-nafyu. Al-nafyu atau peniadaan membatalkan syirik dengan segala bentuknya dan mewajibkan kekafiran terhadap segala yang disembah selain Allah. Atau dengan kata lain yaitu tiada Tuhan selain Allah. Lalu yang kedua ada al-itsbat, yang berarti al-itsbat artinya penetapan kecuali Allah dan mewajibkan pengamalan sesuai dengan konsekuensinya. Arti dari penetapan di sini adalah kita menetapkan bahwa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Makna dari kalimat syahadat ini, la ilaha illallah, adalah kita sebagai muslim tidak boleh berdoa atau berdoa kepada selain Allah dan juga tidak boleh beribadah kepada yang selain Allah. Selanjutnya, makna dua rukun ini disebut dalam ayat Al-Quran. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah Al-Baqarah, ayat 256. La iqraha fid dun qad tabayyana rusdu minal gha faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati qusqa la anfisama laha wallahu sami'un alim. Yang berarti Bentar. Bisa kita ulang bareng-bareng ya. Saudara siapa? Wildan ya. Iya, Pak. Pak Wildan, coba dibaca ulang, kita sambil meluruskan bacaannya ya. Oh iya. Boleh diawali dengan ta'awud. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La iqraha fid dun. La iqraha fid dain. Apa? Fiddin atau fiddain? Fiddain, Pak. Fiddain. Betul. Qad tabayyana Betul seperti itu, fiddain atau fiddin? Fiddain. Di saya ada fathah, Pak. Coba, ya udah dibaca dulu, dilanjut dulu. Qad tabayyana, yang berarti karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhl tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Firman Allah, siapa yang ingkar kepada tagut, itu adalah makna dari la ilaha, rukun yang pertama. Sedangkan firman Allah dan beriman kepada Allah adalah makna dari rukun kedua, yaitu illallah. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim pada Quran surah Al-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Sebentar saya buka dulu, Pak. Yang kedua adalah sebagai rasul. Rasul artinya orang yang diutus kepada seluruh manusia dengan misi dakwah kepada Allah sebagai basyir atau pemberi kabar gembira dan nazir pemberi peringatan. Pada syahadat kedua ini mengandung keyakinan bahwa Nabi Muhammad hanyalah sebatas hamba Allah yang tidak boleh dilebihkan dari batasan syar'i sampai melampaui batasan hamba sehingga menjadi sesembahan. Lalu di sisi lain, syahadat yang kedua juga mengandung keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah sosok utusan Allah yang paling mulia sehingga tidak boleh dikurangi derajatnya dari batasan syar'i ini. Sepertinya itu saja yang